Berjumpa kembali di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Saya perlu menyampaikan di awal untuk kerabat desa yang mengikuti acara ini. Satu, Sambal Desa adalah program tayangan dari Desa Institute yang menjadi bagian dari program TV Desa yang agendanya adalah memberikan edukasi untuk teman-teman peserta dari acara. Yang kedua, Desa Institute bukan merupakan bagian dari Kementerian Desa, sehingga perlu saya sampaikan supaya tidak salah memahami. Desa Institute berbeda dengan Akademi Desa. Akademi Desa adalah lembaga yang memang dikelola oleh teman-teman di Kementerian Desa, sementara Desa Institute ini adalah lembaga atau satu wadah tempat pembelajaran yang dikembangkan oleh Kinarya Desa Raharja dan TV Desa. Jadi ini adalah satu forum untuk kita mengedukasi teman-teman di desa. Yang berikutnya adalah forum atau acara Sambal Desa. Tidak ada absensi, tidak ada e-sertifikat, sehingga teman-teman tidak perlu menanyakan absensi atau e-sertifikat, karena memang kami tidak membagikan e-sertifikat atau tidak menyediakan absensi. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan supaya tidak terjadi kesalah pengertian. Nah, apabila nanti salah dipahami akan repot untuk memberikan penjelasan. Oke, kerabat desa, terima kasih sudah bergabung di agenda kita di program sore hari ini. Sore hari ini kita mengangkat topik atau mengangkat tema mempersiapkan sertifikasi untuk PLD. Pertanyaannya, kenapa untuk PLD? Karena memang sementara kami melihat bahwa PLD perlu lebih dipersiapkan, karena mungkin kalau bicara secara pendidikan, mungkin teman-teman di PLD kan tidak dengan standar yang tidak sama tingginya dengan teman-teman di PD. Jadi dan kemudian kalau untuk tenaga ahli, saya pikir sudah cukup banyak dibekali dengan beberapa forum-forum bimbingan teknis dan seterusnya. Oleh karenanya kami mencoba membantu untuk teman-teman di PLD dan PD sebenarnya. Dan untuk hari ini kita memang lebih coba fokus untuk teman-teman di PLD. Kerabat desa mungkin kemarin sudah mengikuti acara atau mengikuti sosialisasi. Oleh karenanya mungkin ada yang sudah lebih paham daripada saya. Nanti bisa berbagi cerita, berbagi di sharing, karena memang konsep Sambal Desa yaitu sama-sama belajar. Jadi bukan kita yang lebih tahu, tetapi sama-sama berbagi pengetahuan. Untuk yang tahu silahkan membagikan pengetahuannya. Di Sambal Desa konsep yang akan berbicara itu adalah sekedar pematik untuk diskusi, jadi bukan sebagai narasumber. Oleh karenanya ruang untuk untuk memberikan respon dan seterusnya sangat terbuka. Dan nanti pada saatnya kita akan berikan kesempatan semua bisa open mic secara langsung. Cuma secara etik diharapkan teman-teman resen dulu, kemudian baru kita berikan begitu kita berikan kesempatan baru open mic. Jadi supaya semuanya nyaman, kira-kira seperti itu yang boleh saya sampaikan. Saya langsung saja mencoba memberikan sharing tentang pemahaman saya ketika kemarin sempat mengikuti acara sosialisasi. Jadi kebetulan kita juga sempat mengikuti sosialisasinya. Jadi sertifikasi profesi ini perlu siap sehingga sukses untuk proses dalam sertifikasi. Seperti apa sebenarnya proses atau programnya?
Jadi yang kita coba ambil dari materi kemarin adalah skema sertifikasi pada LSP pihak kedua Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada 5 skema, yaitu sertifikasi untuk PLD, untuk PD, untuk TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi dan TAPM Pusat. Ini bagian yang mungkin sekarang sedang berlangsung untuk teman-teman yang di pusat. Sertifikasi kompetensi sebenarnya seperti apa? Jadi sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompeten yang dilakukan secara sistematik objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan standar khusus. Ini secara prosesnya itu ada proses pendaftaran, kemudian penilaian atau asesmen, kemudian keputusan sertifikasi, kemudian surveillance, sertifikasi ulang, dan kemudian penggunaan sertifikat. Dalam konteks ini kemarin disampaikan bahwa dalam sertifikasi yang akan diuji kompetensinya adalah tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga harus terampil dan juga punya sikap yang baik atau perilaku yang baik. Jadi pengetahuan ini mengidentifikasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk diketahui dalam melakukan kerja, kinerja dalam pekerjaannya secara benar dan efektif. Jadi mereka yang punya kemampuan pengetahuan ini pasti kemudian akan bekerja dengan benar dan efektif. Terampil atau keterampilan, jadi ada tahu, ada proses tahu, ada proses terampil. Terampil ini mendeskripsikan aplikasi dalam pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dimiliki diaplikasikannya seperti apa. Nah ini yang kemudian dinilai dalam konteks keterampilan. Kemudian sikap ini adalah alasan dibalik kebutuhan pengetahuan atau mengapa keterampilan dilakukan dengan cara tertentu. Artinya bagaimana sikap kita atau perilaku kita karena kita tahu dan kita terampil. Jadi tahu dan terampil, tapi kalau sikapnya nggak baik maka secara profesi dia tidak layak untuk mendapatkan sertifikat, kira-kira seperti itu. Proses tahapan asesmen atau penilaian ini pertama adalah dengan permohonan berkas, kemudian pengisian formulir APL1, APL2. Ini APL1 ini lebih pada permohonan berdasarkan persyaratan administratifnya. Kemudian lanjutannya adalah APL2 nanti setelah diterima sebagai peserta untuk mengikuti sertifikasi. Jadi ada proses pendaftaran, ada proses penilaian. Kira-kira seperti itu. Dari proses pendaftaran setelah selesai maka akan ada proses penilaian. Proses penilaian ini ada konsultasi, kemudian jenis bukti, dilakukan verifikasi, kemudian melaksanakan penilaian dan pemberian keputusan. Pemberian keputusan ini lebih kepada bahwa punya kompetensi atau belum punya kompetensi. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau salah silakan nanti teman-teman memberikan catatannya. Nah, pendaftaran calon asesi atau mereka yang ingin mengikuti proses ini tahap awal itu menyampaikan permohonan uji kompetensi. Jadi mengajukan permohonan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, calon yang ingin mendapatkan uji kompetensi PLD, PD, dan TAPM mengisi formulir ujian kompetensi dengan dokumen kelengkapan. Ini penyampaiannya secara berjenjang, dokumen kelengkapan kepada koordinator kabupaten, selanjutnya kepada koordinator provinsi, lanjut ke penyampaian ke LPS, lembaga sertifikasi profesi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun untuk TAPM Pusat, penyampaian isian formulir ini uji kompetensi ini kepada koordinator nasional atau Kornas, yang mungkin teman-teman pasti kenal, itu Pak Dikoyo, Pak Sukoyo, yang bagian-bagian dari statement acara sosialisasi kemarin juga sudah kita beri
penggalan-penggalannya silakan diikuti di channel Desa Institute. Skema pendamping lokal desa ini tenaga pendamping profesional jabatan lokal desa berkedudukan di desa dengan kontrak dengan PPK di lingkup kerja BPSDM Kementerian Desa. Ini ketentuan umumnya, skemanya okupasi, nama skemanya pendamping lokal desa, jumlah apa istilahnya jadi unit ini ada 8 unit kompetensinya, ada 8 unit kompetensi. Jumlah dari pendamping lokal desa ini ada 17.674 per hari ini. Berdasarkan data yang ada, yang kita terima ini materi presentasi dari yang kemarin dipresentasikan. Persyaratan dasar pemohon sertifikasi PLD ini pendidikan minimal SLTA, memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan atau pemberdayaan minimal 2 tahun. Ini unit kompetensinya, ini PLD ada 8. Jadi pendataan desa, pemanfaatan data, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, monitoring pembangunan, pertanggungjawaban, pembentukan badan usaha milik desa, dan penyusunan laporan kerja pendampingan. Skema untuk PD pendamping desa ini ada 15 unit kompetensi, kemudian jumlah PD seluruh Indonesia ini ada 13.229 orang. Persyaratannya minimal J3, semua bidang ilmu, memiliki pengalaman bidang pembangunan 4 tahun, kalau yang tadi 2 tahun untuk J3, dan 2 tahun untuk S1. Jadi S1, kalau pendidikannya S1 maka kemudian pengalamannya cukup 2 tahun. Memiliki sertifikasi pelatihan atau BINTEK workshop dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan. Jadi sertifikat pelatihan, BINTEK atau workshop ini biasa dikeluarkan untuk lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya. Nah, unit kompetensi pendamping desa ada 15. Jadi kalau tadi 8, ini 15. Nah, sistematikanya untuk pengajuan sistematika unit kompetensinya ini kode unitnya apa, nama unitnya apa, deskripsinya, kemudian elemen kompetensi, kriteria unit unjuk kerja, KUK, kemudian batasan variabel dan seterusnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pengantar kita berbincang. Bagian yang menarik sebenarnya menurut saya adalah masih ada waktu untuk mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumen apa yang dibutuhkan dan seterusnya nanti kita bisa nanti kita bisa sharing, kita bisa informasikan bersama. Nah, dokumen-dokumen itu yang kemarin kalau kita lihat statement dari Kornas, Pak Di Sukoyo menyampaikan yang penting tenang, nggak usah panik, nggak usah khawatir, mulailah dengan mempersiapkan dokumen, kira-kira seperti itu. Mulailah untuk tertib administrasi. Mungkin kemarin banyak yang tidak tertib administrasi, mengisi daily report itu cuma dengan 3 kata atau 2 kata kan gitu, bukan 2 kalimat tapi cuma 2 kata umpamanya. Ini menjadi lebih tertib lagi, dan kalau tidak salah tangkap saya disampaikan masih ada waktu nih sampai 3 bulan teman-teman mempersiapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari tim Desa Institute juga sedang mempersiapkan untuk bagaimana bukan mensiasati tapi
melakukan melakukan proses untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Apa sih yang harus dilakukan, seberapa repot dan seterusnya. Kita sedang mempersiapkan beberapa agenda untuk kemudian memberikan guidance bagaimana mendokumentasikan kegiatan-kegiatan. Dan kita juga sedang mencoba melakukan komunikasi kepada para pihak apabila dokumentasinya itu nggak ada, tapi kegiatannya memang benar dilakukan dan seterusnya. Apakah bisa dengan cara-cara tertentu untuk memastikan bahwa kegiatan itu memang benar ada dan bisa ditelusur dan memang kemudian ada bukti valid. Ada beberapa yang kemarin sempat kita cermati, yaitu tentang uh, ada beberapa yang kemarin kita cermati. Salah satunya adalah tentang apakah kemudian semua akan harus ada surat tugas baru kemudian itu bisa dihitung sebagai berkegiatan dan seterusnya. Karena kalau memang harus seperti itu, maka otomatis semua kegiatan apapun yang dilakukan ketika tidak ada penugasan maka tidak bisa dihitung. Ini kan sangat sayang. Sementara teman-teman memang real melakukan itu, melakukan kegiatan, mungkin mendampingi musyawarah desa, tapi kebetulan dari BPD tidak memberikan surat undangan. Karena komitmen pendampingan, teman-teman ikut datang. Nah, kalau nggak ada undangannya tapi ikut datang, ada buktinya datang, ada buktinya daftar hadir, juga ikut tanda tangan, apakah kemudian dianggap tidak mengerjakan sementara hanya karena tidak diberikan undangan, umpamanya seperti itu. Itu bagian yang coba nanti kita cari solusinya, konklusinya untuk teman-teman. Kira-kira itu antaran saya. Ini berurut dari teman-teman yang ada di sini, Eta, kemudian Sonia, Haira, kemudian ini sambel ini siapa? Ini namanya mestinya jangan ditulis sambelnya. Ada Bung Faisal dan seterusnya. Silakan kita berikan kesempatan untuk bisa membuka, dan saya yakin yang ikut acara ini adalah pribadi-pribadi yang tertib. Jadi nanti berurut, karena di partisipan juga kelihatan siapa yang angkat tangan duluan. Jadi saya langsung buka untuk bisa langsung open mic, dan mohon bisa saling menghormati untuk menyesuaikan dengan urutan. Silakan Eta dulu. Silakan Eta. Silakan open mic. Ya, udah. Jangan dipencet-pencet terus, nanti on off on off. Silakan Tak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Udah masuk, silakan. Perkenalkan, saya Eta Alhani dari Pakpak, Papua Barat. Ya. Saya PLD. Ya, silakan. Silakan Eta. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Untuk sementara belum ada, Pak. Oke. Kalau sementara belum ada, kita lanjut ke Sonia, belum kelihatan. Faisal yang sudah apa video, silakan. Ya, halo. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, karena kan mengenai dengan seperti tadi perlengkapannya dalam hal untuk sertifikasi. Jadi mengenai dengan hal itu kan masih sudah sedikit waktunya 3 bulan. Apakah yang mengenai dengan sertifikat seperti mengikuti Zoom meeting, STGS itu terpakai semua atau bagaimana? Mengenai dengan hal-hal yang mengikuti di desa, misalnya kegiatan di desa, kan
nggak ada sertifikatnya, mengikuti sebuah pelatihan, jadi narasumber dan sebagainya. Itu bagaimana solusinya? Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk masalah apa sertifikat yang nanti akan dihitung dan berlaku dan seterusnya, kita pastinya nanti akan menunggu kebijakannya akan seperti apa. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, menurut saya yang hari ini perlu dilakukan adalah mengumpulkan semua dokumentasi. Jadi apa Faisal tidak perlu hari ini menurut saya ya, hari ini menurut saya tidak perlu berpikir bahwa ini akan dipakai apa enggak, tapi kumpulkan dulu semua dokumentasinya. Kumpulkan dalam satu apa folder di saya menyarankan teman-teman bisa apa menggunakan Google Drive. Jadi ketika sudah punya alamat email lewat apa Gmail, otomatis kan sudah bisa punya akses untuk Google Drive nih. Disimpan di situ, dirapikan di situ, satu folder isinya apa dan seterusnya. Itu menjadi bagian penting hari ini yang perlu dilakukan sambil menunggu aturan-aturan detailnya adalah menyimpan semua dokumen-dokumen itu menjadi dokumen digital. Kira-kira itu ya Faisal ya. Jadi, oh saya punya ini disimpan, saya punya ini disimpan dulu dalam dokumen apa digitalnya. Tidak perlu apa saya bukan tidak mengatakan bahwa tidak perlu tahu itu nanti dipakai apa enggak, tetapi dengan waktu yang ada jangan menunggu. Jangan menunggu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kumpulkan aja semua bukti-bukti bahwa Faisal pernah mengikuti. Oh, saya pernah mendampingi ini. Buktinya apa? Ada nggak fotonya? Kemudian ada nggak catatannya dan seterusnya? Oh, ada nggak absensinya? Mungkin waktu itu tidak kepikir untuk kemudian ada menyimpan dokumen-dokumennya, bisa datang lagi ke kantor desa menanyakan waktu itu saya datang ya Pak, ya oke benar. Ada nggak yang menyimpan, mungkin pas saya ada di situ ada fotonya, bisa nggak kami mendapatkan apa uh, dokumen dari berita acara musyawarah desa kah atau dokumen absensi dan seterusnya. Setidaknya kumpulkan itu dulu untuk kemudian membuat portofolio. Kira-kira itu ya Faisal ya. Ya, oke, Jadi siap. saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab apa sertifikat ikut Zoom boleh dihitung apa enggak dan seterusnya. Saya tidak dalam kapasitas itu, tapi saya lebih mengajak teman-teman untuk mempersiapkan. Siapkan berkasnya, siapkan semua dokumennya, dan nanti kita akan kita akan bersama-sama untuk bagaimana menyiapkan menjadi portofolio, bagaimana menyimpan datanya, bagaimana memberikan penamaan datanya supaya pada saat dibutuhkan menjadi gampang. Kira-kira itu ya Faisal ya. Oke, siap. Oh, Terima kasih. Yang oke, perlu saya terima tambahkan. kasih. Oke Faisal, sudah kita berikan kesempatan yang open video. George Demongre, Demongreng, silakan, open mic. Halo George. Oke, yang lain mohon untuk yang buka mic. Kita sama-sama cukup dewasa. Silakan yang sudah ada kesempatan. Oke, George belum bisa open mic. Silakan ke Selfie Pratiwi. Open mic. Iya, ya Gus. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Sevri Pratiwi, VLD dari Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Paklawang, Provinsi Sumatera Selatan. Ini Ya. Gus, yang ingin saya tanyakan gini Gus, kan benar setiap kita melakukan seperti memfasilitasi musyawarah desa atau fasilitasi kegiatan di desa itu kan rata-rata memang kita sebagai PLD rata-rata nggak ada undangan untuk menghadiri, tetapi kita itu kan salah satu tugas kita mendampingi. Nah, tapi apakah undangan tersebut menjadi salah satu bukti untuk kita dimasukkan portofolio itu, atau bisa apakah
kalau kita tidak memiliki undangan itu, apakah kita bisa membuktikan dengan yang lain seperti berita acara, dokumentasi foto, dan lain-lain sebagainya? Terima kasih, Gus. Oke, kembali lagi Syafri Pratiwi, saya sampaikan bahwa saya menyarankan per hari ini seperti halnya Pak Dikoyo sudah menyampaikan, mulai tertib dokumentasi. Artinya apakah itu bisa atau tidak dan seterusnya, dokumentasikan semua kegiatan yang pernah dilakukan. Oke, saya pernah mengikuti ini tetapi nggak ada undangannya. Harus bagaimana? Tapi ada buktinya bahwa saya mengikuti, saya tahu apa prosesnya dan seterusnya. Bukti dokumentasinya ada. Itu bagian yang menjadi penting untuk kemudian membuktikan bahwa Anda bekerja, Anda melakukan pendampingan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagian yang menjadi penting adalah bagaimana mengumpulkan dokumentasinya. Nah, seperti yang disampaikan Suryati tentang foto-foto sudah banyak dihapus dan seterusnya. Saya berpikir bisa jadi ada dokumentasi-dokumentasi yang lain yang kemudian tidak disimpan di handphone. Bisa jadi pernah dilakukan upload. Teman-teman yang suka selfie, suka narsis gitu kan, itu bisa juga segera diambil nih dari Instagramnya atau dari Facebooknya, dikumpulkan, segera dikolek, dikumpulkan, kemudian nanti kita akan guidance lanjutan untuk kemudian bagaimana mengelompokkan supaya pada saat dibutuhkan itu menjadi lebih gampang. Kira-kira itu ya, Syafri Pratiwi ya. Ya, terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bang Ali Mahmudi, silakan. Silakan di-unmute. Bang Ali di-unmute dulu. Ya. Hey. Mute. Ya, oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ali Mahmudi, PLD, Kecamatan Keratenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Gus. Siap. Gini, Gus. Tadi persyaratan untuk sertifikasi itu kan 2 tahun ya, Gus ya? Ya. Ada pengalaman 2 tahun. Lah, ini saya malah mikirnya gini. Kemarin itu ada teman PLD saya, itu baru masuk, belum ada 2 tahun nih, kalau 3 bulan ke depan ini. Itu apakah pemberdayaan di luar pendampingan ini bisa masuk dalam kategori ini apa enggak? Itu berarti pertanyaan untuk teman kamu ya, bukan Pak Ali ya. Kan untuk saya sendiri, mungkin untuk teman-teman PLD yang baru yang lain. Oke, siap. Oke. Oke, nah, itu terus ada lagi, Gus. Atau ada yang lain? Enggak, untuk sampai saat ini tuh masih apa ya bahasanya, masih melayang-layang, belum bisa kita tangkap portofolionya itu kayak gimana, contohnya kayak gimana, itu belum bisa masuk, Gus. Oke. Untuk masalah foto-foto, dokumentasi, selama pendampingan, kalau sudah dihapus, mungkin teman-teman PLD yang ada di Indonesia khususnya yang ada itu mungkin bisa cari di Google kalau memang HP Android-nya sudah disinkronkan. Ya. Nanti bisa dicari lagi lewat Google Login, itu nanti bisa foto-foto yang terdahulu yang sudah dihapus mungkin nanti bisa dicari lagi. Oke. Oke, cukup. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Nanti kita coba konsultasikan kepada tim. Jadi kalau belum ada 2 tahun bagaimana? Apakah kegiatan pendampingan itu kemudian bisa juga dalam konteks kegiatan yang sudah pernah dilakukan tapi belum menjadi PLD atau belum menjadi pendamping profesional di desa. Kira-kira kan seperti itu ya? Ya, betul. Oke, jadi itu mungkin satu pertanyaan yang nanti kita simpan untuk bisa kita konsultasikan kepada tim supaya nanti bisa membantu juga menyelesaikan atau memberikan jawaban. Saya kembali lagi, saya perlu disclaim bahwa saya bukan tim, TV Desa bukan tim, Desa Institute bukan tim, jadi lebih menjadi teman untuk mempersiapkan. Oke, siap. Mempersiapkan proses. Jadi menjadi teman dari teman-teman untuk mempersiapkan proses. Kira-kira itu ya, tolong dipahami. Jadi
Jangan Siap. kemudian apa yang kita sampaikan dijadikan dasar Acuan. untuk melakukan perdebatan dengan pihak lain. Saya tidak Oke, ingin oke. masuk dalam wilayah-wilayah itu. Kira-kira itu ya. Oke. Kemudian untuk foto yang sudah dihapus dan seterusnya, betul seperti yang tadi disampaikan. Nanti kita juga akan siapkan tutorialnya. Kalau memang itu jadi memang pengambilan foto ketika kemudian di handphone itu tidak aktif untuk kemudian otomatis tersimpan di Google Drive atau di cloud dari handphonenya, karena kan handphone ada juga tuh cloudnya. Kalau yang Xiaomi, Samsung juga punya cloud dan seterusnya. Maka yang tadi disampaikan itu masih mungkin untuk dilacak, tapi kalau kemudian ternyata tidak pernah dilakukan sinkronisasi dengan cloud, maka ya foto itu hanya tersimpan di handphone aja. Jadi begitu handphonenya sudah bersih gambar ya pasti hilang kan, kira-kira seperti itu. Nah itu nanti secara teknis nanti kita akan bantu untuk tutorialnya. Oh kalau di handphone dulu pernah ada, dicari caranya kayak apa dan seterusnya. Kira-kira itu tambahan dari saya. Kang Tatang silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak De. Kalau saya, Pak De, ada yang ingin ditanyakan karena masih penasaran dari kemarin, Pak De. Pertanyaannya sih pertanyaannya sama. Kira-kira begini, Pak De. Kemarin kan saya sempat secara Pak Desrijis pernah menanyakan juga hal ini. Terkait soal untuk penyusunan unit kompetensinya. Misalkan gini, kalau kita mengacu kepada DRP dan 2 tahun yang akan dijadikan bahannya 2021 dan 2022, nah tentu kegiatannya banyak, Pak De. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan begini, apakah dalam satu kegiatan, contohnya kita ambil unit kompetensinya melakukan fasilitasi pendataan desa. Nah, ini pendataan desa itu kan kalau misalkan SDGs itu kan sudah dimulai dari 2021 kemarin. Yeah. Nah, kemudian 2022 juga sama, Pak De. Nah, apakah dua-duanya itu kita siapkan juga gitu kan? Tahun 2021-nya kegiatan memfasilitasi pendataan desa itu disiapkan semua, kemudian yang 2022 juga disiapkan lagi gitu. Oke. Nah, itu aja. Atau ada yang lain? Satu lagi, Pak De. Kalau ini mungkin saya sharing ya, Pak De. Ya. Sharing ya sedikit. Mengenai surat tugas. Kalau pengalaman kami di kabupaten kami mengenai surat tugas itu begini, karena kami diberikan masukan juga dari DPMD Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari kabupaten kami, ketika tenaga pendamping desa, baik PA, PD, sama PLD, ketika ada kegiatan di desa, yang desanya meminta narasumber kepada pendamping desa, mau PLD, mau PD atau TA, kalau tingkatannya PD, diharapkan minta surat tugas untuk menyampaikan materi kepada koordinatornya. Misalkan kalau PLD berarti ke Korcam, koordinator kecamatan. Nah, karena biasanya nanti ada desa itu biasanya kan ada pemeriksaan tuh kalau akhir tahun anggaran itu dipertanyakan siapa yang memberi materi, kemudian dari mana, apa materinya gitu kan. Nah, ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi jelas kalau yang di kegiatan pengalaman kami ya di sini di Sanggau, kalau untuk khususnya kegiatan peningkatan kapasitas yang meminta dari tenaga pendamping profesional itu untuk dijadikan narasumber, itu memang ada surat tugasnya dari masing-masing koordinatornya. Nah, kemudian kalau yang lain-lain memang tidak ada.
Kalau yang lain-lain misalkan mendampingi memfasilitasi pendataan desa, kemudian memfasilitasi penyusunan rencana kerja, itu memang tidak ada, karena setahu saya bahwa TPP sebelum 2020 itu ada surat tugas dari provinsi ya. Kalau dulu kan kami kontrak kerjanya dengan provinsi. Nah, seperti itu. Dengan Satker. Nah, jadi seperti itu, Pak De. Oke, dipahami. Oke, terima kasih. Cukup itu? Ya, cukup, Pak De. Sekian dan terima kasih. Untuk standar kompetensi, unit kompetensinya. Tahun ini ada pendataan, tahun kemarin ada pendataan dan seterusnya. Itu bagian yang menurut saya, sekali lagi ya, menurut saya itu harus didokumentasikan. Hari ini semua yang teman-teman lakukan, yang sudah pernah teman-teman lakukan, silahkan dihimpun, disiapkan dokumentasinya. Bahwa kemudian pada akhirnya nanti keluarnya seperti apa, itu bagian yang kemudian nanti tinggal memilah-milih. Paham ya, Tatang ya, maksud saya ya? Siap, Pak De, paham, Pak De. Jadi mulai sekarang teman-teman silahkan kumpulkan semua dokumentasinya. Nanti cara mengumpulkannya bagaimana, penamaannya bagaimana, nanti akan ada sesi yang kita coba gelar supaya teman-teman nanti nggak kesulitan mencari dokumentasi. Mama foto, bagaimana penamaan fotonya supaya nanti kalau pas dicari gampang. Kemudian nyimpennya di mana supaya nanti ini satu folder nih untuk untuk kegiatan kode unit kompetensi tentang fasilitasi pendataan, fasilitasi pemanfaatan data. Nanti kita akan berikan tipsnya bagaimana menyimpan dokumentasi, memberikan penamaan dokumentasi. Jadi pada saat dibutuhkan itu tinggal comot aja, oh berarti ambil yang ini dan seterusnya. Kira-kira itu. Yang kedua tadi tentang surat tugas. Memang ini menjadi catatan yang menarik. Apakah yang kemudian boleh dimasukkan itu yang ada surat tugasnya atau enggak. Sementara kadang-kadang kita melakukan kegiatan bukan karena tugas berdasarkan surat, tapi karena memang situasional kemudian membuat kita menjadi melihat itu adalah bagian dari tugas kita, sehingga kita ikut melakukan pendampingan dan seterusnya. Nah, ini nanti bagian yang coba kita komunikasikan kepada tim, ini mestinya bagaimana. Jadi mungkin ini salah satu tips yang saya coba sharing. Saya tidak tahu apakah ini nanti bisa berlaku atau tidak. Kalau di catatan kependudukan itu ada istilahnya surat pernyataan tanggung jawab penuh. Artinya membuat satu bukti dokumen yang dia berani mempertanggungjawabkan penuh bahwa kejadian atau peristiwanya ada seperti ini, kemudian ada saksi yang bertanda tangan, sehingga bisa saja kegiatan-kegiatan pendampingan dan seterusnya, kalau memungkinkan itu nanti kita bisa sarankan atau usulkan kepada tim, supaya bahwa ketika memang kendalanya kan macam-macam nih, ada yang mungkin pada saat itu PLD melakukan kegiatan, sudah mengajukan permohonan surat tugas, ternyata surat tugasnya belum turun umpamanya, atau mungkin surat tugas sudah diberikan tetapi kemudian lupa menyimpannya atau ketelingsur dan seterusnya, atau mungkin memang tidak sempat memberikan laporan atau tidak berpikir meminta surat tugas karena itu dianggap sebagai tugas pokoknya. Artinya tugas pokok saya ya salah satunya melakukan penguatan BUMDes. Ya, ketika melakukan kegiatan itu ya tidak perlu pakai surat tugas, itu kan sudah menjadi bagian dan seterusnya. Itu mungkin catatan-catatan yang bisa saya tambahkan untuk supaya lebih memudahkan teman-teman mempersiapkan dokumen-dokumennya. Tapi kembali lagi dalam konteks ini portofolio menjadi penting. Nah, portofolio itu hanya bisa ada itu dengan bukti dan nyata. Nah, bagaimana kita mengumpulkan dokumen-dokumen bukti dan seterusnya itu menjadi penting untuk kita siapkan. Kira-kira itu ya, Kang Tatang ya.
Siap, Pak De. Terima kasih banyak, Pak De. Terima kasih. Mas Widodo, Bambang silakan. Bang Ben silakan open videonya untuk teman-teman yang kita berikan kesempatan, mohon open video. Silakan Mas Widodo. Selamat sore. Pak De, ini mohon pencerahan untuk penyiapan bukti-bukti. Kan kita kadang kalau ada acara atau melakukan pendampingan, kita kan memang seperti yang diterangkan oleh teman-teman TPP yang lain, itu karena tugas kita jadi tidak ada surat tugas. Di kabupaten kami ada surat tugas itu khusus untuk PIC. PIC jadi satu PLD atau PD itu menjadi tugas satu kecamatan, misalkan PIC, SDGs dan lain-lain. Tapi yang lain tidak ada. Tapi untuk membuktikan kegiatan, apakah perlu kita hanya dengan misalkan daftar hadir, atau mungkin kan di berita acara kan biasanya kalau kita diminta sebagai penyaji materi kan ditulis juga sebagai pemateri Widodo Bambang PLD misalkan itu. Apa cukup kita foto, kita scan untuk sementara, atau kita minta fotokopinya gitu? Itu yang perlu kami tanyakan mungkin. Dan untuk tadi kan pendampingan selama 2 tahun. Nah, teman-teman yang mulai kan yang awal kan 2015, 2016, itu apa perlu juga kita kumpulkan kembali surat-surat? Kalau dulu kan seperti disampaikan teman-teman kan Satker provinsi biasanya yang memberikan tugas. Cuma kan jadi satu provinsi biasanya jadi satu gitu. Apakah perlu dokumentasi kembali dalam bentuk digital, atau mungkin harus kita dalam bentuk fisiknya? Terima kasih, Pak De. Oke, terima kasih Mas Widodo Bambang. Jadi kembali lagi saya sampaikan, hari ini yang menjadi penting adalah mengumpulkan semua dokumen yang berserak. Itu yang menjadi penting untuk teman-teman, menurut saya. Karena apa? Karena portofolio itu berbasis pada data. Nah, data yang berserak, data yang ada itu, menurut saya dokumen digital menjadi lebih masuk akal. Karena tidak mungkin ketika ada 17.000 atau 13.000 pendamping lokal desa yang mengajukan, itu kemudian mengirim berkas, fotokopi dan seterusnya, itu kira-kira kantor kementerian akan penuh dengan kertas berserakan, kan kira-kira seperti itu. Oleh karenanya di-scan, disimpan di drive, disimpan di Google Drive, itu menjadi opsi yang menurut saya paling rasional. Menyimpan semua dokumen, menyimpan foto, video dan seterusnya bisa dilakukan di situ. Kira-kira seperti itu. Karena kalau disimpan di laptop, tahu-tahu laptopnya Mas Widodo lagi asik main game atau nonton YouTube, kemudian tangannya nyamper kopi, kena laptopnya ketumpahan kopi, jadi kredit, data hilang semua. Cloud menjadi pilihan, Drive menjadi pilihan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin itu yang kemudian yang 2015, 2016 dan seterusnya, seperti yang tadi sudah disampaikan, dokumennya kan ada. Artinya kalau dokumen-dokumen ada, nggak ada salahnya. Bukan teman-teman ini sedang nyampah, enggak. Tapi nggak ada salahnya itu dikolek. Itu dikumpulin lagi, disimpan rapinya mungkin dengan cara di-scan bagian-bagian pentingnya sebagai bukti. Ini loh. Ini loh, saya dulu 2015 mendampingi Badan Usaha Milik Desa ini, 2016 Badan Usaha Milik Desa ini menjadi ini, 2020 Badan Usaha Milik Desa ini kemudian sudah berkegiatan, 2021 mendaftarkan dan seterusnya. Artinya satu kompetensi pendampingan Badan Usaha Milik Desa itu Mas Bambang tunjukkan mulai dari awal. Mendampingi BUMDesnya seperti apa, kira-kira itu Mas Bambang. Jadi ini bagian yang menjadi penting adalah bagaimana mengkolek semua dokumen yang berserak, ditata rapi, pada saat dibutuhkan Anda tidak perlu gedandapan bahasa Jawanya kan gitu. Masalahnya begini Pak, kalau untuk
ikut musdes dan lain-lain kan kita juga tidak dikasih berita acara, biasanya kan kita hanya minta scan saja, atau kalau tidak ada kan bisa untuk teman-teman kan minta ke desa untuk scan berita acara dan lain-lain. Ya, waktunya masih ada sampai 3 bulan lagi. Mas Bambang mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain juga. Kalau masih ingat dulu sempat mengikuti acara apa, silaturahmi lagi ke desa. Mungkin penanggung jawab informasi dan dokumen desa kan ada juga. Oke, coba dibuka, tinggal pakai handphone, di-scan juga bisa. Itu bagian yang kemudian bisa tersimpan kemudian dikumpulkan. Jadi bahasa saya sederhananya hari ini yang perlu dipersiapkan adalah memungut semua dokumen yang berserak, dirapikan pada saat Anda membutuhkan. Anda tidak kemudian harus kerja mendadak. Oh, yang ini belum, ketandapan nggak karu-karuan. Tapi kalau sudah dirapi-rapikan pada saat, oh butuh ini, oh ini adanya di sini, oh butuh ini adanya di sini. Kira-kira itu ya, Mas Widodo Bambang ya. Udah kebayang ya? Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Widodo Bambang. Selanjutnya Bang Ben, silakan. Halo Bang Ben, silakan open mic. Ya. Baik, terima kasih Pak De. Waktunya mohon izin Pak De, kawan-kawan TPP sekalian. Saya mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak De, sekaligus berbagi saja ya, berbagi pandangan dengan kawan-kawan. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan pernyataan resmi, tapi merupakan pandangan saya, pemahaman saya terhadap sosialisasi yang sudah diberikan kemarin. Jadi, kalau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak D, menurut saya begini kawan-kawan sekalian. Mungkin yang pertama itu kita kembali dulu kepada petunjuknya. Kita kembali pada SKKNI beserta materi-materi sosialisasi yang diberikan kemarin. Nah, kemudian di dalam materi sosialisasi, di dalam proses uji kompetensi itu kan ada unit kompetensi. Kawan-kawan PLD itu ada 8. Jadi kalau dalam pandangan saya, sebaiknya mulai sekarang itu setiap unit kompetensi seperti yang disampaikan oleh Pak D tadi disesuaikan. Apakah kita sudah memfasilitasinya atau belum? Ya, kalau kita sudah memfasilitasinya, kita bisa mengecek kembali bukti-bukti pendukung yang diminta itu apakah sudah ada atau belum. Seperti itu. Kalau belum, kemudian kita mulai mengumpulkan yang berserakan tadi yang disampaikan sama Pak D. Karena menurut saya sebenarnya kawan-kawan di dalam DRP itu sudah ada semua unit kompetensi yang diminta di dalam SKKNI itu, sehingga kita tinggal menyesuaikan dan kemudian menyimpan bukti-buktinya. DRP itu sendiri kemudian bisa memberikan gambaran kepada kita seberapa jauh kita persiapan untuk mengikuti kompetensi. Karena satu hal yang tidak boleh kita lupa juga bahwa uji kompetensi ini kan kalau saya membayangkan itu ada dua hal utama yang dibuat, yang akan dilakukan. Yang pertama itu terkait dengan administrasi, ya, bukti-bukti kelengkapan, bukti pendukung. Yang kedua itu terkait dengan pengetahuan kita, ya. Karena ketika kita memfasilitasi sebuah tahapan di desa, kemudian itu kita laporkan dengan baik, benar, dan lengkap di dalam DRP, maka semuanya pasti sudah ada. Contoh, kalau berbicara soal bagaimana kita memahami sebuah regulasi dalam memfasilitasi tahapan, itu pasti tertuang di dalam deskripsi. Ya, makanya benar yang disampaikan Pak D, yang jangan deskripsinya jangan 1-2 kata atau 3 kata, kalau bisa 30 kalimat, seperti itu contohnya. Jadi dijabarkan sedetail mungkin proses yang kita lakukan, sehingga itu akan menunjukkan bahwa kita menguasai proses, kita menguasai tahapan, kita menguasai regulasi. Gitu. Kemudian yang kedua, foto itu akan menunjukkan bahwa benar kita sudah memfasilitasi itu dan kita ada di lokasinya, di tempat pelaksanaan kegiatannya. Kemudian dokumen yang diunggah itu. Dokumen-dokumen itu kan bisa kita masukkan fotokopi, bukan fotokopi,
foto berita acara atau daftar hadir atau undangan ataupun mungkin materi yang kita siapkan untuk kita sampaikan di dalam sosialisasi itu atau mungkin surat tugas dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau saya ada dua hal. Pertama itu adalah kita harus memahami dulu apa yang diminta dan memahami itu adalah dengan mempelajari Permenaker 201 tentang SKKNI, kemudian materi-materi sosialisasi yang sudah diberikan. Yang kedua, kita tinggal mensinkronkan dengan DRP dan pelaksanaan tugas kita sama unit kompetensi. Kalau unit kompetensinya belum kita laksanakan, kita bisa memfasilitasi dari sekarang. Contoh, unit kompetensi memfasilitasi pendataan desa. Nah, sekarang kan lagi mulai di desa itu mulai melaksanakan pemutakhiran pendataan. Nah, kita kalau belum pernah melakukan itu atau belum ada buktinya, itu bisa kita kumpulkan dari sekarang. Sehingga kita dapatkan dua hal, administrasinya terpenuhi dan pemahaman dan penguasaan kita terhadap tahapan ataupun regulasi ataupun kegiatan yang kita fasilitasi itu kita kuasai proses dan jalannya serta hasil akhir yang akan ditujui. Mungkin itu Pak De yang ingin saya bagikan dengan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak De, saya balikin waktunya. Oke, terima kasih. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa waktu 3 bulan itu bagian-bagian yang mungkin ada kurang di mana itu perlu dilakukan atau perlu dilengkapi kalau memang kemudian teman-teman ingin mengikuti uji kompetensi yang akan dilakukan. Jadi kalau secara tahapan mungkin ini menurut saya hari ini adalah yang penting adalah sebisa mungkin kemudian mendownload DRP yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah dilaporkan, karena itu menjadi guidance untuk pengingat kita. Oh iya, saya dulu pernah ini, dan seterusnya. Nah, kemudian itu bisa dikelompok-kelompokkan di unit kompetensi mana ini sebenarnya sudah masuk ketika yang 8 tadi. Kemudian ketika ada bagian yang kurang, ini masih ada waktu untuk teman-teman melakukan itu. Secara sekilas sudah kita sampaikan, tahu terampil ini menjadi bagian yang penting. Tahu aturan-aturannya dan seterusnya, ada guide-nya, berapa peraturan yang perlu dipahami. Terampil itu berarti bagaimana kita menerapkan itu, melakukan pendampingan dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perilaku. Bagaimana kita benar-benar melakukan kegiatan itu dari dasar pengetahuan dan keterampilan kita. Kira-kira itu garis besar yang tadi sudah saya sampaikan. Oleh karenanya menurut saya yang menjadi penting adalah bagaimana menyusun portofolio. Sebelum menyusun itu mendirektori, mengumpulkan semua berkas-berkas yang dokumen yang teman-teman punya, sehingga kemudian dari situ bisa terlihat bagian mana nih yang kurang. Bagian yang kurang dilengkapi dan seterusnya. Kira-kira itu. Terima kasih Bang Ben untuk tambahan inputnya. Selanjutnya Suryadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus. Begini Gus, dalam melakukan penyusunan portofolio, kita kan di sini PLD ada beberapa dampingan di desa. Mungkin kalau di desa kami itu ada 4 dampingan desa. Jadi Gus, dalam menyusun portofolio, apakah semua desa itu kita masukkan ke dalam portofolio itu Gus? Terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Secara detail nanti kita akan ada sesi tersendiri tentang menyusun portofolio. Hari ini saya hanya ingin membagikan ajakan untuk teman-teman mempersiapkan bagian-bagian dokumentasi dan seterusnya, yang nantinya kita akan ada sesi tersendiri tentang bagaimana menyusun portofolio, bagaimana menyimpan dokumen dan seterusnya. Nanti kita akan ada sesi tersendiri untuk itu. Oleh karenanya ketika lebih dari 1 desa sama-sama melakukan pendataan, ya berarti secara logikanya
unit kompetensinya itu kan sama, pendataan desa, tetapi bahwa kemudian dari fasilitasi pendataan desa di M74 TPP 01001.2, maka nanti di situ akan ada beberapa yang dilakukan. Oke, ini di desa ini di desa ini di desa ini. Kira-kira seperti itu yang secara garis besarnya saya bayangkan. Tapi yang jelas kita akan memberikan informasi-informasi nanti penyusunannya seperti apa dan seterusnya setelah kita coba konsultasikan dengan teman-teman dari tim supaya teman-teman nanti pada saat penyusunan ini tidak salah. Jadi yang penting utamanya adalah bagaimana mengumpulkan dulu nih, mempersiapkan dokumen-dokumennya. Jadi yang kira-kira dokumen yang itu kayaknya kurang, oke, dicari dan seterusnya, apa yang mungkin saat ini saran yang bisa kita berikan kira-kira seperti itu. Silakan Jamiah, open mic. Halo Jamiah, boleh open mic? Silakan. Udah bisa open? Sonia Komalik bisa open video? Silakan Jamiah, open mic. Yang lain yang akan berbicara mohon raise hand dan open videonya. Oke, Jamiah masih belum bisa. Armen Syah, Nur Zaman, Fadono Harjo. Sonia silakan, open mic. Halo. Silakan, mic-nya bisa dibuka. Jamiah atau Sonia dulu. Halo, ada yang lain? Silakan yang sudah open mic, ada yang ingin disampaikan sambil menunggu Sonia sama Jamiah. Pak Donorojo, Bapak. Oke, silakan Fat. Iya, terima kasih waktunya. Terima kasih dengan adanya Zoom Sambal ini menjadikan diri saya tidak minder. Aslinya mendengarkan berita terkait dengan uji kompetensi itu saya minder terlebih dahulu. Nah, takut terlebih dahulu akan gagal gitu. Tetapi dengan adanya acara semacam ini, semoga kedepannya saya menjadi pede, percaya diri, itu satu. Yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa sebelum adanya DRP ini di desa atau di kabupaten kami itu dulu diadakan laporan individu setiap bulannya. Kemudian laporan individu itu sudah ada foto, sudah ada form kunjungan yang ditandatangani oleh Bapak Petinggi sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti kegiatan tersebut. Itu satu. Pertanyaannya, apakah cukup form kunjungan dengan stempel dan tanda tangannya Pak Inggi itu menjadi bukti sebagai lampiran portofolio selain foto? Itu ya satu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah terkait dengan surat tugas. Surat tugas memang di saya sendiri sampai saat ini itu tidak ada surat tugasnya. Itu satu. Kemudian terkait dengan undangan, karena PLD itu lokasinya di desa nggih. Pendamping lokal desa, bukan di kecamatan, sehingga saya itu setiap harinya ke desa. Dan tanpa undangan petinggi pun saya ke desa dan saya membuat RKTL. Desa ini jadwalnya di bulan ini. Desa ini RKTL-nya jadwalnya ini. Desa ini. Nah, di logika bahwa saya itu tidak ada surat undangannya kecuali kalau BUMDes, kemudian Badan Kesenian Adat itu memang ada, tapi untuk acara-acara seperti SDG, seperti dengan SID, kemudian IDM, MUSDes dan lain sebagainya itu memang tidak ada. Karena saya sendiri itu adalah
berkoordinasi dengan Pak Inggi terkait dengan RKTL-nya desa, sehingga saya tahu jadwalnya desa gitu. Apakah itu menjadi kendala? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, kemarin saya memang pernah ikut PLD berprestasi. Akhirnya saya pernah membuat portofolio. Apakah portofolio yang saya buat kemarin itu sama dengan uji kompetensi sekarang ini, Bapak? Terima kasih. Mohon ditunggu jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi berkegiatan dengan ada bukti tanda tangan dari Pak Inggi. Pak Inggi itu petinggi ya, petinggi itu kepala desa. Jadi teman-teman yang mungkin dari provinsi lain, betul ya Mbak ya, Pak Inggi itu petinggi sama dengan kepala desa. Iya, betul. Jadi betul. Dokumen dengan ada tanda tangan kepala desa dan seterusnya, menurut saya itu udah pasti bisa menjadi alat bukti. Jadi sebenarnya kan dalam pembuktian itu kan ada konsepnya valid, asli, terkini, dan memadai. Artinya valid itu memang benar-benar Anda ada dalam kegiatan itu, asli itu bukan kemudian rekayasa, artinya bukan kemudian teman-teman nggak datang tapi kemudian dibuat berita acara atau dibuat dokumen menjadi teman-teman datang. Terkini dan memadai itu artinya terkini lebih pada time lag waktunya. Jadi waktunya yang kemarin disampaikan kan ada 2 tahun, ada 3 tahun dan seterusnya. Memadai itu artinya secara pemberkasan itu ada standar yang kemudian itu dianggap cukup. Artinya ada undangan. Kalau tidak ada undangan bagaimana? Tapi memang datang. Ada bukti absensi, ada bukti foto dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang bagian-bagian dari itu. Kira-kira itu yang boleh saya tambahkan. Apakah kemudian laporan yang sudah pernah dibikin, kemudian yang tadi disampaikan bahwa ada laporan bulanan dan seterusnya, menurut saya itu bagian yang penting untuk kemudian disimpan, dirapikan dalam data digital. Artinya khawatirnya yang seperti itu tahu-tahu kita nggak tahu namanya kejadian luar biasa, hujan bukan banjir tapi kebocoran, akhirnya dokumennya rusak dan seterusnya. Itu menjadi penting untuk memanfaatkan dokumen digital. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya tadi. Saya pikir saya sudah cukup memberikan informasi responnya. Artinya semua dokumen yang memungkinkan untuk mendukung mulai dirapikan, mulai disiapkan. Kira-kira itu aja pesan saya yang pertama. Detailnya nanti bagaimana, nanti akan ada tahap-tahap yang kita akan mengikuti. Secara aturannya seperti ini. Ketika ini kita banyak mendengar tentang bagaimana surat tugas itu sering tidak ada karena memang sudah menjadi bagian dari tugas utama. Nah, ini solusinya bagaimana? Mungkin nanti kita bisa bantu komunikasikan dengan tim. Kalau kejadiannya seperti ini kan ada kesalahan yang tidak dilakukan oleh PLD sehingga dokumennya dianggap tidak lengkap. Ini kan nggak fair kalau ada orang yang tidak bersalah tapi kemudian mendapatkan risiko, kan kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bantu komunikasikan. Kira-kira itu. Mas Ibnu silakan. Saya memberikan kesempatan untuk yang open video aja ya dulu. Yang lain nanti gantian. Silakan Mas Ibnu. Nggak keluar suaranya. Ya, nggak usah pakai headset mungkin Mas. Ini nggak keluar suara Mas Ibnu nggak keluar. Cilacap ya. Halo, suaranya nggak kedengeran Mas Ibnu. Halo. Oke, sambil nunggu audionya Mas Ibnu, Mas Nardi boleh silakan. Nardi Dagunaga, silakan. Open mic.
Pak Nardi. Oh ini nggak berasa udah jam 5. Oke, kita selesaikan yang sudah resign aja ya. Oke, Mas Nardi silakan. Ya, selamat sore. Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin lewat video ini kita menanyakan beberapa hal terkait sertifikasi pendamping, terutama PLD. Yang pertama, saya mohon maaf karena terlambat mengikuti, jadi tidak terlalu tahu. Tapi yang pertama saya mau tanya itu, proses penilaian ini hanya fokus pada saat pemakaian aplikasi atau sejak awal dari 2015. Lalu yang kedua, terkait tempat tugas yang berbeda. Apakah kita perlu mengumpulkan, kalau misalkan dari 2015 berarti kita harus mengumpulkan dari awal, di mana kan ada teman-teman lain yang bukan tempat tugasnya satu saja. Mungkin 1-2 tahun dia sudah berpindah ke tempat tugas yang lain. Lalu yang berikut, terkait dengan penjelasan awal tadi terkait surat tugas untuk beberapa kegiatan itu, memang di kabupaten kami tidak terjadi itu. Kita mau memfasilitasi satu kegiatan tidak ada surat tugas. Nah itu perlu kita lengkapi dengan cara apa? Oke. Lalu yang terakhir, ini kan tahapan seleksi untuk sertifikasi. Pasti ada yang lolos, ada yang tidak. Yang lolos pasti tetap lanjut kerja. Tapi Pak, bagaimana yang tidak lolos? Itu kompensasinya bagaimana? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu untuk untuk tahun dari 2015 dan seterusnya. Jadi yang perlu kita pahami ada disebut di sana adalah minimal 2 tahun, itu artinya bisa lebih dari 2 tahun. Artinya ya kalau memang dari 2015 ya selama ada dokumen-dokumennya dan seterusnya ya bisa saja itu dimasukkan sebagai bukti bahwa Anda punya kompetensi di bidang itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua tentang surat tugas tadi sudah kita diskusikan, itu menjadi bagian penting. Yang kemudian apakah harus ada surat tugas supaya itu dinyatakan sah dan seterusnya. Ya setidaknya dengan forum seperti ini teman-teman dari tim penilai itu nanti bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh ternyata kebiasaan teman-teman karena sudah dianggap menjadi bagian dari tugas pokoknya, maka melakukan kegiatan itu tidak dengan surat tugas umpamanya. Itu mungkin itu menjadi bagian pertimbangan dari tim untuk kemudian mungkin dengan persyaratan-persyaratan tertentu itu sudah bisa masuk dalam portofolio. Kira-kira itu. Kemudian yang terakhir tadi, apakah sertifikat kompetensi itu kemudian berpengaruh terhadap perpanjangan kontrak atau enggak? Yang saya pahami, teman-teman itu perlu punya sertifikat kompetensi dalam konteks sebagai tenaga pendamping yang profesional. Nah, bahwa sertifikasi itu ada, yang akan keluar adalah kompeten atau belum kompeten. Artinya bukan berarti tidak lolos, tapi belum kompeten. Berarti perlu dilengkapi lagi, kompetensinya perlu ditingkatkan lagi, sehingga nanti bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Kira-kira seperti itu. Apakah berpengaruh terhadap kontrak dan seterusnya? Setahu saya dari kontrak itu dilihatnya kan dari DRP dan penilaian-penilaian yang sudah ada standarnya. Jadi saya sih lebih melihat jangan terlalu parno, jangan terlalu rendah diri, jangan terlalu takut dengan proses sertifikasi ini. Jalankan semua dengan yang sekarang sudah dilakukan. Tidak ada kerja yang kemudian hasilnya itu berkhianat terhadap kerja kita. Yakini itu, jadi kerja semakin hari semakin baik, dan sekarang menjadi penting adalah dokumentasi. Dokumentasikan setiap kegiatan kita karena itu bagian dari portofolio yang akan dilihat. Kira-kira seperti itu. Orang yang malas mencatat akhirnya tidak punya cerita. Teman-teman mungkin kalau zaman sekarang jadi lebih mudah. Kalau zaman dulu saya masih ingat betul bagaimana
di meja tamu itu ada album foto, itu bagian dari menceritakan, oh ini memang istri saya ini, oh memang anak saya ini, oh ini dulu anak saya ulang tahun, oh ini anak saya pas wisuda dan seterusnya. Itu bagian dari cerita atau portofolio yang kita bikin, bahwa kemudian sekarang ini portofolio sesuai dengan unit kompetensinya. Oh saya mendampingi masyarakat, ini loh runtutannya, tidak dicampur dengan dokumentasi keluarga umpamanya. Oh saya mendampingi BUMDes, tidak dicampur ketika kemudian mengikuti penguatan masyarakat untuk masalah pendataan umpamanya. Ini kira-kira gambaran gampangnya seperti itu. Jangan terlalu panik dengan sertifikasi. Yang penting adalah segera mengumpulkan dokumen-dokumen, berkas-berkas, sehingga pada saatnya nanti tidak kaget dan kemudian panik pada saat ujian. Jadi sama seperti halnya ketika kita dulu ujian masuk perguruan tinggi gitu kan, selalu dinasihatkan sehari sebelumnya datang dulu ke tempat kamu ujian supaya tahu suasananya. Oh ternyata mejanya kurang bagus, berarti saya perlu pakai papan. Oh ternyata tempatnya seperti ini, berarti saya harus datang lebih awal. Oh ternyata angkot ke sana itu kalau jam-jam ini padat, berarti saya harus berangkat lebih pagi dan seterusnya. Itu bagian yang ingin saya sampaikan adalah mempersiapkan diri lebih baik, itu akan memudahkan kesuksesan. Kira-kira itu tambahan dari saya. Kita akan berikan kesempatan 2 saja karena ini udah lewat 11 menit. Mas Saipon sama Mbak Hendrawati. Silakan Mas Saipon dulu, baru Hendrawati. Silakan open mic. Ya. Halo? Ya. Silakan, Mas Terima Saipon. kasih. Ya. Selamat sore nih Pak Ade, menarik ini. Jadi ini lapangan banyak berkembang suasana nih. Ada yang bilang, oh ini bakal kalau nggak ikut, ini nggak disambung kontrak gitu ya. Kalau nggak lulus, nggak masuk P3K, macam-macam nih Pak Ade. Jadi memang betul sebenarnya itu kata Pak Sukoyo itu, ya kita harus mempersiapkan mental pada umumnya. Gitu. Memang harus mempersiapkan mental sendiri, hadapi sajanya. Jadi mungkin ini saya sedikit menambahkan saja nih Pak Ade tentang tadi saya ikuti tentang bagaimana mengumpulkannya itu gitu ya, mengumpulkan berkas-berkas kita. Jadi ini kan ke depan masih ada kawan-kawan ya, 22 Desember itu kan paling tidak itu sudah mulai sertifikasi. Jadi pengalaman saya aja ini. Jadi memang itu kita perlu folder memang di laptop, dan kalau bisa ada hadis eksternal. Kalau saya Pak Ade menggunakan hadis eksternal, ya kan. Nah, di setiap bulan itu umpamanya di foto-foto DRP itu setiap bulan kita buat gitu dia. Ini bulan ini DRP-nya ini, kasih kode gitu kan. Simpan, saya selalu menyimpannya di hard disk eksternal, nggak di laptop itu, jarang. Nah, yang kedua kawan-kawan sekalian, mari kita gunakan fasilitas daripada aplikasi, umpamanya semacam scammer. Nah, ini sangat berguna gitu ya. Umpamanya kita ini kegiatan fasilitasi musyawarah desa. Nah, itu kan ada absensi. Nah, itu di scammer, ya kan? Itu bisa dimasukkan di kegiatan kita, di unggah dokumen. Nah, sesudah judul kegiatan, deskripsi kan udah unggah dokumen, masukkan gitu ya. Kalau foto kan di bawah. Nah, itu otomatis begitu nanti dia sudah terunggah di DRP kan tersimpan gitu Pak di scammer file tadi. Nah, tadi bisa juga nanti masukkan. Nah, makanya banyak sih cara Pak Ade memang. Itu memang tergantung inisiatif kita, dan jangan lupa kalau memang nanti memungkinkan itu disimpan di locker si pemberdayaan. Itu Pak Ade. Itu salah satunya juga karena Oke, ya. terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Ade ya. Oke, terima kasih Bang Saipon. Oke, Mbak Hendrawati, silakan open mic. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini memang menarik sertifikasi ini. Tapi ada yang bertanya dari PD, apakah kita ini lanjut kontrak
kemudian kemarin PD tanya, kemarin dorang kata dari masa PMPM Mandiri, dulunya juga sertifikasi sudah dibayar katanya, terakhir tidak jadi. Itu yang pertama. Kemudian saya kan dari pendamping lokal desa dari tahun 2015. Bisakah itu dokumennya, siapa tahu masih ada, saya cari-cari sebentar, masih ada itu dokumen dari 2015, bisakah dikasih masuk sebagai dokumen atau tidak? Terus apakah itu DRP untuk jamnya itu menunjang juga atau tidak juga? Terus kita kan melaksanakan musdes itu ada daftar hadir, berita acara, dan foto. Apakah itu ketiganya itu dihadirkan semua di dokumen, atau bisa, atau umpamanya saya punya hanya daftar hadir dan berita acara saja, atau daftar hadir hanya dokumen saja, tidak ada itu berita acaranya, hanya foto dan daftar hadir. Mungkin itu saja karena sudah malam ingin sembahyang. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi itu tadi yang terakhir tadi Hendrawati. Satu, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, beberapa pemberkasan ya istilahnya ya. Berkasan dari file-file lama itu masih sangat mungkin untuk kita manfaatkan. Setidaknya sampai hari ini menurut saya silakan itu dirapikan, silakan itu dikolek dulu, dicari-cari dulu semua informasi-informasi dokumen yang kita punya. Kemudian nanti akan ada proses selanjutnya, tahapan berikutnya yang kita akan membuat ruang kelas khusus untuk kemudian pendampingan, bukan pendampingan ya, lebih pada memberikan posisi kita menemani untuk teman-teman mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, hari ini luar biasa Sambal Desa kita dengan peserta yang cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa semangat teman-teman untuk mengikuti sertifikasi ini luar biasa. Nah, pertanyaan tentang sertifikasi PNPM sudah berbayar, tidak keluar dokumennya dan seterusnya. Saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan respon itu. Kemudian yang kedua, sertifikasi ini apakah terkait dengan perpanjangan kontrak dan seterusnya? Menurut saya ini sesuatu hal yang berbeda. Bicara tentang kontraktual, kemudian sudah jelas aturannya, penilaiannya dari DRP dan seterusnya, maka tidak terkait langsung. Kemudian berikutnya tentang jam kerja dan seterusnya, portofolio tidak akan ada isian tentang jam kerjanya, tapi lebih pada apa-apa yang sudah dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Kalau di portofolio tidak akan menyebutkan berapa jam. Kalau berapa jam itu kan lebih pada keperluan di DRP. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin kita akan berlanjut di esok di Sambal Desa berikutnya untuk kita bisa mendiskusikan yang lebih rigid lagi bagian-bagian tertentu, termasuk mungkin saya akan sharing dengan bagaimana menyimpan dokumen. Kalau Bang Saibon tadi menyiapkan eksternal hard disk dan seterusnya, mungkin kita bisa memberikan opsi yang lain, tidak harus punya eksternal hard disk, tapi kita juga bisa menyimpan dokumen-dokumen, umpamanya seperti itu. Nanti kita akan ada sharing session berikutnya untuk menyiapkan atau bagaimana merapikan berkas-berkas dokumen yang kita punya, sehingga pada saat dibutuhkan tidak menjadi kesulitan lagi atau tidak menjadi kerepotan. Kira-kira sampai di sini dulu. Ini sudah lewat dari waktu yang mestinya kita lakukan. Sampai pukul 17 kita akan ketemu lagi di esok, di sore hari. Kita coba sharing lagi, teman-teman yang punya tips, punya trik,
untuk menyimpan berkas dan melakukan dokumentasi, silakan nanti bisa berbagi di Sambal Desa berikutnya. Sampai di sini Sambal Desa, sama-sama belajar desa, dan kita akan bertemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sampai pukul 5 sore. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.